Kapan waktu yang tepat untuk ambil S2? Ini kan pertanyaan yang mungkin muncul buat banyak anak muda. Ada yang mikir, oh yaudah selesai S1 langsung aja ambil S2. Mumpung masih punya semangat belajar, mumpung belum kenal uang. Ntar kalau udah kenal duit, udah kerja, punya uang, terus habis itu malas belajar. Ada juga yang mikir setelah kerja 2-3 tahun lah, biar punya pengalaman dulu. Sebenarnya pembahasan ini, pemikirannya pada akhirnya juga bisa dipakai bukan cuma sekedar nentuin kapan S2, tapi juga bisa dipakai untuk mutusin beberapa hal. Misalnya yang pertama adalah untuk mutusin ketika dia masih SMA, sebenarnya apa sih yang dilakuin untuk nentuin gue mau jurusan apa. Atau ada juga yang ada di persimpangan gitu yang nggak tahu mau apa. Kita coba bawa 3 konteks berbeda tadi ya, S2, terus habis itu milih jurusan kuliah, sama habis itu yang lagi di persimpangan tadi. Intinya adalah kita harus tahu dulu maunya apa sih gitu ya sebelum mutusin ambil S2. Anak SMA sebelum mutusin jurusan kuliahnya mau apa, atau juga ketika kita lagi di persimpangan tuh sebenarnya maunya apa. Yang penting buat anak SMA itu kan sebenarnya adalah cari dulu yang lo mau tuh apa, lo mau kerja di apa. Yang paling umum itu kan orang milih jurusan itu paling banyak dipilih temen atau ikut orang tua, atau paling gampang deh masuknya gitu, oh nih passing grade-nya rendah jadi kita pilihnya ini. Nah ini bahaya banget, bukan karena takut ternyata nanti di tengah jalan berubah minat, tapi yang utama itu adalah lebih ke belajar lu jadi cuma ngapal pada akhirnya. Karena lu jadi goalless learning, gak ada goalnya learningnya, gak punya goal selain lulus kuliah, punya nilai bagus gitu, dan lu gak punya konteks. Itu yang kejadian sama banyak anak kuliahan dan sama kita semua yang udah kerja. Waktu dulu belajar ya udah kuliah, pilih jurusan juga nggak tahu karena apa, terus habis itu udah pilih, ngejar nilai, yang penting gampang, yang penting masuk, terus nilai udah bagus, lulus ya udah. Contoh kalau sebaliknya, oke deh, gue tahu mau kerja di pabrik mobil misalnya, ini anak SMA mikir, oke gue mau kerja di pabrik mobil jadi engineer. Sayangnya di Indonesia kan masih dikit banget jurusan otomotif, biasanya dimasukin ke teknik mesin gitu, karena yang spesifik otomotif mungkin nanti baru setelah beberapa semester baru penjurusan. Tapi bahkan 2 jurusan yang paling dekat dengan otomotif pun belajarnya masih luas banget itu tadi gitu kan. Bisa aja dia belajar mesin pabrik, bisa aja dia belajar mesin yang lain ya, walaupun tetap ada gunanya ya. Kalau kita tahu mau jadi engineer otomotif, lu jadi punya motivasi, itu yang pertama. Karena kebayang nantinya gimana, lu punya dorongan untuk terus fight karena lu jelas goalnya di mana, dan lu jadi bisa prioritasin. Idealnya lu bagus di semua mata kuliah ya yang di ini ya. Tapi in case lu harus kalahin karena semua mata kuliahnya banyak, gue harus pilih nih, gue harus menang yang ini deh. Lu jadi tahu mata kuliah mana yang lu harus menangin. Dan yang paling menarik adalah lu punya konteks. Jadi ketika lu belajar tentang teknik mesin ini, lu bisa ngeliat, oh ini nyambung banget nih sama teknik otomotif yang nanti emang itu tujuan akhir gue. Jadi akhirnya jadi punya konteks, walaupun konteksnya cuma aja di kepala kita ya, tapi itu juga sama kayak orang cari makanan gitu ya. Kalau nggak tahu akhirnya lo random muter-muter gitu. Tapi kalau tahu, oh gue maunya makan yang nggak menyangin, jadi kita jelas, oh udah di narrow down. Waktu nyari pun jadi lebih terarah. Otak lo juga lebih awas sama sesuatu yang relevan dengan konteks lo. Jadi ini kan yang namanya selective attention bias. Tendensi kita untuk melihat sesuatu, untuk otak kita lebih awas pada sesuatu yang kita lagi tertarik. Contoh misalnya kita lagi suka mobil tertentu, mobil listrik misalnya Tesla. Mendadak di jalan kita lebih sering lihat Tesla. Padahal sebenarnya sama-sama aja. Bahkan walaupun mobil Tesla kan masih jarang. Karena selective attention bias ini adalah tendensi bias kita untuk lebih awas pada sesuatu yang memang lagi paling relevan. Otak kita lagi punya goal yang ingin dicapai. Misalnya kalau tadi konteksnya Tesla, oh ya kita lagi tertarik banget gitu. Maka subliminal mode kita jalan terus untuk cari tahu. Radarnya jalan terus di bawah sadar, walaupun kita nggak perhatiin, sehingga dia lebih awas ketika ada Tesla, oh dia lihat. Yang sebenarnya waktu kita belum tahu kita mau Tesla, sebenarnya Tesla juga mirip, lewat-lewatnya juga banyak juga. Cuma karena kita nggak spesifik tertarik ke sana, akhirnya radar kita nggak identify dia bahwa ini ada Tesla. Bayangin kalau itu diaplikasikan ke pelajaran. Lo pilih jurusan yang sesuai, yang spesifik, abis itu begitu lo belajar pun otak lo akan lebih awas sama subjek-subjek yang relevan terhadap goal akhir lo. Jadi kejawab kenapa baiknya anak SMA pun juga tahu dulu dia mau jadi apa sebelum nentuin jurusan kuliah, supaya waktu belajar dia punya goal dan punya konteks, sehingga apa yang diserap dia bisa taruh ilmu-ilmu yang didapat itu bukan cuma sekedar hafalan, bukan cuma sekedar kejar nilai, tapi juga dia taruh konteks untuk sesuatu yang emang relevan sama yang mau gue kejar. Terus habis itu hal yang sama dengan orang yang masih di persimpangan. Tadi kan ada 3 konteks. Yang pertama anak SMA, yang kedua yang lagi di persimpangan. Nih kebanyakan ya, lulus kuliah, first jobber, kerjanya bidang spesifik, tapi dibilangnya masih coba-coba gitu. Dia belum terlalu ngedalemin, belum intuit banget. Makanya kalau beli buku semuanya dibeli gitu, buku marketing, buku sales, semua lah, buku produk apapun. Sarannya adalah buruan temuin lo maunya sebenarnya apa. Setelah itu konteks akan terbangun sama kayak tadi. Ketika kita udah tahu, oh goalnya gue mau jadi CMO misal, Chief Marketing Officer, atau gue mau jadi Chief Financial Officer, atau apapun itu, bidang apa yang lo mau tekunin, fokus di sana. Mendadak motivasi lo jadi ngebut. Pertama, yang kedua adalah lo tahu apa yang harus dikejar, lo tahu apa yang harus diprioritasin, lo akan beli buku yang buku itu terus. Kursus juga lo jadi tahu, oh kursus apa. Bahkan senior mana yang lo harus deketin untuk dapat ilmunya itu juga lebih clear. Begitu juga kerjaan pun datang juga dengan lebih punya konteks. Kita kerjaan ini, oh gue tahu gue tuh maunya ini, sehingga hasilnya pun juga lebih baik. Bruce Lee pernah bilang bahwa gue
lebih takut orang yang nguasain satu jurus tapi dilatih 1000 kali dibanding orang yang punya 1000 jurus tapi dilatih 1 kali. Intensity itu penting. Cara nemuinnya gimana? Yang pertama adalah lu harus jelas dulu lu mau kerjaan kayak apa, cara high level. Entah misalnya gue suka yang banyak mikir, yang berstrategi, atau gue banyak suka yang sering ketemu orang, yang dinamis, atau yang butuh kreativitas, atau yang berhubungan dengan numbers atau apapun itu. Abis itu baru di mapping. Oke, opsinya ada apa aja sih? Segera temuin orang-orang yang memang kerjanya di opsi-opsi lo itu. Tanya, kalau gini tuh gimana dan sebagainya. Harusnya akan lebih mengerucut lagi sampai mudah-mudahan ketemu. Baru start belajar lebih fokus di situ. Jadi jangan start dari buku dulu gitu, karena abis itu nanti jadi random dan akhirnya malah nggak jadi ini. Gimana dengan S2? Kapan baiknya? Konteksnya sebenarnya mirip sama yang tadi. Lu harus clear dulu apa yang lo mau. Seringkali orang ambil S2 tanpa tahu mau apa. Lu mau kerja apa dulu sih? Kapan mutusin S2? Baiknya setelah lu tadi udah nggak di persimpangan dulu. Kalau masih di persimpangan belum tahu mau belok kiri, belok kanan atau lurus, gimana mau S2? Ya lu aja belum tahu. Jadi lu harus clear dulu. Oke, gue mau bidang apa? Gue mau jadi apa? Dan berusaha ngerti ujungnya dari konteks itu apa sih? Bukan ngerti ujung ke ujung jawabannya gitu ya, tapi kalau di bagian ini kerjaannya tuh ngapain aja sih? Yang dicari apa gitu? Ngejarnya bisanya gimana? Dan masalah yang susah dipecahin tuh apa? Jadi lu lebih punya konteks sampai tahu semua scope dan masalah, baru deh lu ambil S2 di sini. Karena begitu lu belajar S2 setelah lu tahu goalnya, lu jadi punya konteks karena lu udah tahu situasinya. Syukur-syukur lu udah punya pengalaman yang cukup di bidang yang lu mau itu, lu udah tahu nih ujungnya masalahnya apa kayak tadi ya. Akhirnya lu jadi begitu nantinya lu belajar ambil S2, lu udah mulai bisa mengconnect gitu ya, waktu lagi ngajarin apa gitu. Oh, gue tahu nih. Waktu itu kemarin waktu gue kerja ngerjain bagian ini ternyata tuh ini ya jawabannya ya. Oh, ternyata framework ini tuh bisa dipakai di bidang ini. Benefitnya banyak banget dan akhirnya kualitas belajar kita bagus, bukan cuma sekedar nilai bagus tapi juga kita ngerti benar-benar aplikasinya gimana. Karena konteksnya relevan dan kita harus ingat bahwa otak cuma akan mengingat apa yang relevan. Kalau nggak relevan nggak ada meaning. Kalau nggak ada meaning akhirnya otak nggak menganggap ini sebagai sesuatu untuk diingat. Menariknya lagi, kalau udah tahu maunya apa, lu selalu bisa nemuin konteks dari sesuatu yang di awal nggak kelihatan berhubungan. Misal mau jadi engineer otomotif, tadinya nggak pernah tertarik sama desain karena kita mikir kayak gue kan mau jadi engineer otomotif. Padahal untuk jadi engineer otomotif itu ada satu faktor, misalnya dari desain mobil aerodinamis, which itu mungkin di awal kita nggak mikir itu ada hubungannya sama teknik gitu ya. Oh, itu mah orang desain gitu. Tapi aerodinamis itu mempengaruhi performa mobil yang akhirnya lu jadi tertarik. Akhirnya pelan-pelan akan terbuka pintunya. Oh, ini connect-nya kemana dan gue harus belajar apa. Sama juga mau jadi marketer. Tadinya cuma baca buku marketing. Begitu baca buku psikologi ya kayak gue baca buku psikologi mulai bisa nyambungin. Kan ujung-ujungnya marketing tentang mempengaruhi konsumen kan. Dan konsumen kan juga orang. Artinya kalau kita ngerti ilmu psikologi ini bisa kepake untuk gimana caranya kita mempengaruhi konsumen. Bukan cuma psikologi, sosiologi juga, antropologi, neuroscience dan lain sebagainya. Itu bahkan sejarah gitu. Karena kita ngomong sama manusia, kita berusaha mempengaruhi manusia. Manusia itu suka nggak suka perilakunya, behaviornya itu ditentukan sama sejarah juga. Kayak contoh misalnya, cewek sama cowok kenapa sih beda pengambilan keputusannya? Ini ada hubungannya juga sama secara antropologi atau secara sejarah ya. Karena memang secara sejarah dulu manusia kalau cewek itu berdiam diri di rumah, beresin rumah, ngurus anak, masak dan sebagainya. Kalau cowok itu fokus ke depan, berburu binatang untuk makan dan sebagainya. Jadi dia harus fokus. Sementara cewek kerjaannya banyak, tapi deket-deket. Dari itu pertimbangannya cewek lebih banyak ketika ngambil keputusan ketimbang cowok yang udah biasa fokus. Nah, intinya kesimpulannya adalah pertama, untuk apapun ya, entah lo mau mutusin kapan S2 atau lo mau mutusin jurusan kuliah atau lo yang lagi di persimpangan, penting banget untuk tahu goalnya lo mau jadi apa. Cara nyari goalnya apa? Ya lo mulai set kriteria, terus dari sana kan keluar, dengan kriteria ini opsinya ada apa aja. Dari opsinya ini kalau udah cukup mengerucut, oke, cari deh orang-orang yang kerjanya berhubungan sama opsi-opsi ini. Untuk cari tahu, ini gimana, itu gimana. Khususnya S2, syukur-syukur lo nyemplung dulu, lo kerja di bidang itu tanpa S2 untuk tahu dulu, problemnya apa aja. Begitu udah dapet, nah udah deh, abis itu lo kuliah. Jadi lo kuliah, belajar, atau kalau buat yang SMA lo milih jurusan yang di persimpangan, lo juga udah tahu belajar apapun. Terus abis itu akhirnya jadi konteksnya jadi nyambung. Ketika belajar konteksnya semua nyambung, akhirnya belajarnya juga jadi amat sangat super optimal.